Fatal kalau seandainya skenario perang Iran ini terjadi. Dampaknya bukan cuma di Timur Tengah, bukan cuma Arab Saudi, tapi Indonesia juga bisa kolaps, guys. Kok bisa ya? Tapi kita bahas dulu ke Iran. Kenapa situasi jadi makin panas di sana? Karena Rusia juga udah resmi ngirim kapal perang mereka ke Teluk Persia. Dan bukan cuma Rusia, Cina juga udah sepakat buat ngirim angkatan laut dia ke Iran, guys. Ini kode keras. Mereka di sini nggak bilang mereka mau melindungi Iran, enggak. Mereka istilahnya apa? Mereka mau latihan bareng. Ini udah biasa sih, militer di seluruh dunia. Indonesia pun sering melakukan latihan bareng sama angkatan laut Singapura, sama Jepang, sama Amerika sering. Nah, ini pun yang dilakukan oleh Cina sama Rusia. Mereka nggak mau terlihat benar-benar pro dengan Iran dan anti Amerika nggak mau. Mereka bilangnya lagi ada latihan bareng. 3 angkatan lautnya Rusia, Cina, dan Iran. Kemungkinan besar bakal join juga Afrika Selatan. Seru nih, situasi jadi makin heboh. Terus gimana dong, guys? Artinya dunia makin lama makin bahaya. Menurut kalian sendiri bakal makin panas nggak sih? Donald Trump serius nggak sih bakal mau mengebom Iran sesuai dengan perintah Israel dalam 15 hari ke depan? Atau justru ini sinyal baik bahwa Amerika Serikat bakal akan segera berdamai, bakal menciptakan kondisi yang lebih kondusif di Timur Tengah supaya nggak jadi perang-perangan mereka? Kalau menurut gue masih ada harapan baik bahwa perang ini bakal tertunda, guys. Perang dunia 3 bisa jadi tertunda sedikit. Rem tangan, bukan rem tangan, rem kaki lah. Kenapa? Karena lu tahu ya, Amerika Serikat bentar lagi ada pemilu. Amerika Serikat ini brutal banget demokrasinya, guys. Dikit-dikit pemilu, nggak kayak Indonesia 5 tahun sekali. Tapi mereka itu ada pemilu midterm tengah tahun, ada pemilu 2 tahunan, ada pemilu 4 tahunan, ada pemilihan kongres, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden, kompleks lah. Makanya negaranya bentar lagi kolaps. Dan Donald Trump juga punya kepentingan di pemilu kali ini, dia wajib bawa Republik menjadi penguasa di DPR-nya Amerika Serikat. Nah, kondisi berat. Kenapa? Karena hasil survei udah keluar, rakyat Amerika Serikat ternyata mayoritas menolak perang baru. Jadi data nih berbicara nih, teman-teman lihat di layar kaca. Cuma 16% guys, rakyat Amerika Serikat yang setuju kalau Amerika Serikat itu perang. Yang menolak 60%. Jadi dari sini kita bisa lihat mayoritas rakyat Amerika Serikat itu nggak setuju Amerika itu memulai perang baru. Beda dengan zamannya George Bush. Amerika Serikat ngebom Irak, banyak yang setuju. Amerika Serikat ngebom Afghanistan, banyak yang setuju. Tapi sekarang nih Amerika Serikat mau perang lagi sama Iran. Ternyata mayoritas warga di sana menolak. Karena sekarang banyak juga orang Amerika Serikat yang sadar negara mereka itu dikendalikan sama Israel. Demi kepentingan Israel. Gak ada untung-untungnya Amerika Serikat ikut berperang di Timur Tengah. Jauh banget sama Amerika Serikat. Buat apa mereka buang duit ribuan triliun di sana? Gak ada cuannya buat Amerika Serikat. Jadi gak usah heran juga yang namanya politisi seperti Donald Trump dan dia punya kepentingan membawa suara Partai Republik ke puncak tertinggi dalam sejarah. Ya mau gak mau dia harus dengerin apa kata rakyat. Nah ini sebuah indikasi juga bahwa ada kemungkinan perang Iran ini tertunda. At least sampai pemilu selesai. At least sampai Donald Trump berhasil mengamankan suara untuk Partai Republik, guys.